Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan meneruskan kuliah yang dahulu yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang flowchart, maka pada video kali ini kita akan membahas perancangan yang lain, yaitu menggunakan data flow diagram, atau disingkat DFD, atau bahasa Indonesianya diagram alur data. Jangan bingung ya kalau ada 3 istilah yang berbeda. Nah, DFD itu untuk apa? Untuk menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem, biasanya dalam sebuah sistem informasi. Simbol yang digunakan di DFD mirip sama simbol yang digunakan pada flowchart. Cuma di DFD kita hanya menggunakan 4 simbol ini. Nah, ada 2 simbol utama yang sering dipakai itu. Yang pertama dari Jordan de Marco, yang kedua dari Jane and Sarson. Nah, kita akan menggunakan notasi dari Jordan and de Marco. Jadi kalau Jordan de Marco, persegi panjang itu untuk entitas, lingkaran itu untuk proses, kemudian kalau simbol file itu cuma 2 garis atas bawah. Kalau yang Jane and Sarson ada perbedaan pada simbol file dan simbol pada entitas. Nah, aturan pembuatan DFD yang pertama itu input ke suatu proses itu harus berbeda dengan outputnya. Jadi misal ada sebuah sistem, kemudian usernya itu melakukan registrasi ke sistem tersebut, maka output dari proses registrasi itu tidak boleh registrasi juga. Input dari registrasi itu bisa profile user, nah itu yang betul. Aturan yang kedua, suatu proses itu harus memiliki input dan output. Jadi kalau proses yang simbolnya lingkaran kok cuma memiliki input tanpa memiliki output, atau sebaliknya cuma memiliki output tanpa memiliki input, itu salah. Aturan yang ketiga, suatu proses itu harus menggunakan kata kerja. Misal pendaftaran, pemesanan, bukan kok admin, profile, data, itu nggak boleh. Harus menggunakan kata kerja. Nah, aturan keempat, entitas dan file itu tidak bisa berhubungan secara langsung. Harus melalui proses. Nah, kita lihat gambar yang sebelah kiri, file sama file itu tidak boleh berhubungan, atau entitas sama entitas itu tidak boleh berhubungan secara langsung. Nah, harus melalui sebuah proses dulu, harus melalui lingkaran dulu. Entitas ke proses baru ke file, atau file ke proses baru ke entitas. Nah, di DFD kita mengenal 3 tingkatan. Yang pertama namanya diagram konteks. Itu menggambarkan seluruh proses yang terdapat dalam suatu sistem. Kemudian ada diagram nol. Diagram nol itu perincian dari diagram konteks. Nah, di diagram nol ini kita harus memuat penyimpanan data. Penyimpanan data itu tadi yang logonya file. Nah, diagram rinci ini perincian lagi dari diagram 0. Diagram level 0 itu namanya diagram konteks, level 1 itu namanya diagram 0, level 2 dan seterusnya itu namanya diagram rinci. Jangan sampai bingung ya. Mari kita praktek membuat DFD. Kali ini saya akan menggunakan website namanya draw.io. Pilih
create new diagram. Pilih blank diagram. Nah, untuk membuat DFD kita harus memunculkan shapes, terus pilih yang data flow diagram. Kalau sudah tercentang, apply. Maka di sini kita bisa memilih simbol-simbol yang digunakan untuk membuat data flow diagram. Nah, sekarang coba kita membuat, kalau kemarin contohnya kan kita flowchart untuk aplikasi Gojek. Kita meneruskan data DFD diagram konteks aplikasi Gojek. Pilih data flow diagram, pilih proses. Ini kita namakan aplikasi Gojek. Karena ini diagram konteks itu kan levelnya 0, maka kita tambah 0 di sini. 0 aplikasi Gojek. Nah, setelah ini kita tambah entitasnya. Entitas itu bisa berupa orang atau admin atau siapapun yang berhubungan ke sistem ini. Kalau di Gojek misal kita pakai entitas yang pertama itu customer. Yang kedua driver. Dan kita beri arah dari customer ke aplikasi Gojek. Itu customer bisa ngapain aja, coba. Tentu bisa memilih layanan, bisa membuat order, bisa top up GoPay, bisa memberi rating. Nah, dari aktivitas oleh customer ke aplikasi ini, maka output dari aplikasi ke drivernya data order, bisa data rating, bisa data poin yang diterima, bisa data penghasilan. Nah, sekarang kebalikannya. Dari driver bisa ngapain aja ke sistem Gojek itu. Misal dia bisa mengkonfirmasi order, bisa tarik GoPay, bisa melihat data driver. Nah, sekarang customer ini dapat apa dari aplikasi? Bisa data driver yang menjemput, bisa data biaya yang dikenakan, bisa memilih metode pembayaran. Nah, ini diagram konteks dari aplikasi Gojek. Jadi masih gambaran besarnya seperti apa.
Setelah kita membuat diagram konteks atau level 0, kita membuat diagram level 1, namanya diagram 0. Nah, jangan salah ya. Level 0 namanya diagram konteks, level 1 namanya diagram 0. DFD diagram 0 itu merupakan rincian dari diagram konteksnya. Jadi misal di aplikasi Gojek ada menu masuk ke sistem, berarti login ke sistem. Kemudian ada menu pemesanan. Ada menu pembayaran. Nah, usernya sama. Usernya masih pertama customer. Kemudian ada driver. Oke, sekarang customer login ke proses sistem. Apa yang dia proses apa yang dia lakukan? Pertama, registrasi, kemudian mengirim. Kalau registrasi sudah berhasil kan data username dan password. Dari login sistem, data registrasi, data username, password itu disimpan di database. Maka kita buat data di sini. Misal namanya table user. Teksnya verifikasi login. Kasih login. Kemudian konfirmasi login. Jadi dari sistem login ke tabel user, dia akan memverifikasi betul nggak datanya. Kemudian dari data usernya ke login ke sistem, mengkonfirmasi apakah data user itu ada nggak di tabel usernya. Nah, kemudian dari customer ke proses pemesanan. Misal customer ke proses pemesanan, dia bisa melakukan pemesanan layanan GoRed, GoCar, dan lain-lain. Kebalikannya dari pemesanan ke customer, customer bisa mendapatkan informasi pemesanannya. Nah, dari sistem pemesanan ke driver,
driver bisa mendapatkan data order. Driver juga bisa mengkonfirmasi order. Jadi kalau ada order masuk, mau diambil atau enggak. Nah, kemudian dari customer ke pembayaran, ngapain aja? Customer ke pembayaran. Itu bisa tentu membayar, mau pakai cash atau pakai GoPay. Pembayaran GoPay atau cash. Dari proses pembayaran kemana? Ke driver. Driver bisa tarik GoPay. Nah, apa yang kurang? Yang kurang, misal ada tabel pemesanan di sini. Di semua pemesanan, semua orderan itu masuk ke database namanya tabel pemesanan, misalkan ya. Jadi kita buat garis dari proses pemesanan ke tabel pemesanan. Data pemesanan. Ya. Udah cukup ya. Paham ya? Jadi kita sudah membuat diagram konteks dari aplikasi Gojek, kemudian diagram 0 dari aplikasi Gojek. Nah, kalau diagram rincinya silahkan cari sendiri di googling. Baik, selesai juga video kali ini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.